Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Sahabat, teman, saudara-saudara Syiar Islami 354 dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling utama mudah-mudahan kita tetap di dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman, untuk kali ini saya akan berbagi sebuah resep atau tips cara menghilangkan suara serak atau cara menghilangkan suara parau untuk part yang kedua. Kenapa ini dikatakan untuk bagian yang kedua atau part kedua? Karena untuk bagian yang pertama ini sudah saya upload kalau nggak salah 8 atau 9 bulan yang lalu dengan media yang berbeda. Jadi ini upaya ikhtiar tips resep agar suara kita tidak serak atau tidak parau. Pada bulan yang lalu, pada 8 bulan yang lalu atau 10 bulan yang lalu ya, antara 8, 9, 10, saya membuat resep agar suara kita tidak serak atau tidak parau dengan 4 media. Yang pertama termasuk minum air yang diembunkan, kemudian menelan sedikit garam, kemudian minum kopi pahit, kopi hitam yang pahit, syukur-syukur kopi murni, artinya kopi yang gilingan langsung dengan biji kopi yang asli, atau yang keempat kemarin istilah gorah. Untuk kali ini saya akan berbagi tips lagi resep agar suara kita tidak serak. Kenapa? Karena ketika seseorang itu menginginkan suara yang indah, ketika azan, ketika qori, ketika menyampaikan sholawatan, ketika menjadi vokal banjari, kemudian menyampaikan syairan atau mungkin bisa menyanyi, itu ada kaitan erat suara yang indah. Sedangkan suara yang indah itu ada kaitannya erat, berhubungan erat dengan suara yang tidak serak ya. Kecuali kalau suara seraknya itu ada band itu siapa itu ya, yang suaranya cakrakan ya kalau nggak salah ya, cakra ya. Itu memang suaranya memang serak, tapi memang itu keutamaan atau fadilah dari Allah. Jadi serak-seraknya tapi serak-serak yang merdu. Ini beda. Kalau secara umum seseorang menginginkan suara yang merdu, tentunya ada kaitannya erat dengan suara tidak serak atau tidak parau. Bagaimana cara merawatnya? Di sini ada media, 3 media ini. Yang pertama adalah jeruk lemon. Ya, ini jeruk lemon. Kebetulan ini memang kulitnya warnanya hijau. Terkadang ada yang warnanya kuning juga. Sebelah ini jeruk nipis. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak ketinggalan jahe. Nah, sedangkan jahe sendiri itu ada jahe putih, juga ada jahe merah. Yang ini sebelahnya sudah terkupas ini. Dan yang paling ujung ini adalah kencur ya, kencur. Nah, ketiga media ini sangat membantu merawat suara kita agar suara kita tidak serak. Oke, saya ingatkan lagi, ini adalah upaya atau ikhtiar agar suara kita tidak serak. Kalau kita menginginkan suara kita merdu, kemudian punya cengkok-cengkok yang khas, itu ada sendiri. Sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudaraku semuanya. Caranya adalah dengan berguru, belajar seperti nada-nada, bayati, kemudian ros, dan macam-macam yang lain, tentunya dengan berguru yang benar. Berguru pada seorang qori atau guru-guru vokal. Kemudian tidak kalah pentingnya terus dan dilatih untuk mengolah suara. Itu upaya untuk suara kita agar menjadi merdu. Kalau di sini adalah upaya agar suara kita tidak serak ya, atau tidak parau. Bagaimana caranya? Langsung saja, di sebelah ini ada perebus air elektrik menggunakan listrik, kita nyalakan. Di sini adalah ada 3 media. Yang pertama ini jeruk lemon. Ini biasa caranya membuatnya adalah, ini sudah bersih teman-teman ya, sudah saya cuci tadi. Ini sudah mulai kemerangseng nih, mau mendidih. Caranya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini ya. Ini banyak dibeli di mana, di pasar juga ada, kemudian di supermarket juga banyak.
Ini kebetulan saya ini kemarin dikasih sama temen ini ya. Nah seperti ini, kemudian dimasukkan di gelas. Karena gelasnya cuman kecil, maka cukup dikasih satu saja. Atau yang kedua ini sama, jeruk nipis. Ini juga sama. Kalau jeruk nipis ini biasanya praktiknya diiris ya, hanya beberapa bagian, kemudian diperes, ya, diperes ke atas kulitnya. Ini dibuang biasanya seperti itu. Oke. Yang kedua tidak ketinggalan adalah jahe. Ini kebetulan yang saya pakai adalah jahe putih. Apalagi nanti kalau ada jahe merah lebih mantap gitu, karena jahe merah itu dia rasa pedesnya itu sangat mengena sekali. Nah, ini bisa jadi dibelah-belah seperti ini ya, atau biasanya ditumbuk, dikepruk. Kalau orang Jawa itu dikepruk, ditumbuk. Ini di sayat-sayat aja, pokoknya bisa kebuka seperti ini, kemudian dimasukkan juga. Yang terakhir juga sama, di sini ada kencur. Kencur ini juga bisa sudah mendidih nih, ada kode tadi, cetek. Ini juga sama, ini dikepruk, sebenarnya dikepruk juga bisa, ditumbuk itu ya, dipenyet atau diiris-iris seperti ini juga bisa. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian kita kasih gula, itu pun juga selera. Kalaupun tidak dikasih gula tidak masalah. Kalau bisa jangan terlalu manis ya. Ini hanya untuk penyeimbang aja. Kita kasih gula sedikit sajalah. Jangan terlalu manis. Apalagi gula kalau terlalu manis, terlalu banyak juga nanti juga bahaya untuk diabetes kita. Nanti kalau kita kena diabetes juga susah juga ya. Karena ini tadi sudah mendidih. Kalau bisa teman-teman diupayakan airnya ketika kita menuangkan di media ini, kalau bisa benar-benar mendidih. Kebetulan saya menggunakan media ini, perebus pakai listrik. Nah, teman seperti ini. Ini sama persis seperti kita membuat wedang, ya istilahnya wedang kencur, wedang jahe, kemudian wedang jeruk nipis atau jeruk lemon. Ini yang saya pakai jeruk lemon. Kalau lemon seperti ini, langsung diiris-iris dimasukkan saja. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman perlu saya ingatkan, ketika meminum wedang ini diupayakan ketika minumnya jangan terlalu panas ya. Pada video-video sebelumnya saya terangkan hati-hati ketika kita mengkonsumsi minuman atau makanan yang terlalu panas, karena dengan kita mengkonsumsi atau meminum minuman yang terlalu panas, ini nanti akan berdampak fatal pada pita suara kita. Kita tunggu beberapa menit. Kemudian perlu saya terangkan bahwa ketika mengkonsumsi ini tiga-tiganya punya manfaat masing-masing. Ada perbedaan. Contoh di sini ada wedang kencur, kemudian ada wedang jahe, kemudian ada wedang lemon atau bisa jeruk nipis. Nah, cara mengkonsumsinya ini perlu diperhatikan. Kalau kita yang biasa qori, yang biasa menyanyi, yang biasa menjadi vokal di banjari, sholawatan atau apalah yang berkaitan dengan suara, kalau kita mengkonsumsi wedang jahe seperti ini diupayakan ketika mengkonsumsinya dalam keadaan santai, keadaan rileks, dan tidak mau tampil, tidak mau mengolah suara. Kita minum ketika kondisi nyantai. Kenapa? Kalau kita konsumsi jahe ini, katakanlah 10 menit sebelum tampil, sebelum qori, sebelum menyanyi, sebelum menjadi vokal banjari, ini berbahaya karena ini dia itu bersifat panas sekali. Ini secara umum kalau kita meminum ini yang airnya sudah mengandung panas, hangat, kemudian ini juga bersifat panas jahenya sendiri. Ini kalau kita minum nanti biasanya kering, tenggorokan itu kering. Kemudian ketika kita mencoba langsung qori, langsung adzan itu biasanya justru habis suara kita. Nah, ini perlu dicermati, perlu dipahami.
Berbeda dengan wedang kencur. Kalau wedang kencur ini kita minum kapanpun insya Allah aman, insya Allah aman. Dan ini pun juga saya pernah praktek. Kenapa saya menjelaskan seperti karena praktek ditambah lagi penjelasan dari teman-teman seperti itu. Kalau untuk wedang kencur ini diminum sebelum qori, setengah jam sebelum qori atau seperempat sebelum qori, ini tidak masalah, Ataupun seperti wedang lemon. Dan dari ketiga metode ini teman-teman, ini adalah pilihan ya, pilihan. Bukan berarti tiga-tiganya harus dikonsumsi dalam waktu yang bersamaan, tidaklah. Tentunya perut kita pun juga ada takarannya. Jadi kita pilih salah satu. Kalau kita mungkin cocoknya dengan wedang kencur, ya wedang kencur aja kita rutinkan. Ternyata setelah kita nyoba wedang jahe kok ternyata cocok, ya berarti jahe aja. Atau mungkin dengan wedang lemon ini ternyata kok ada perubahan dengan suara saya, kok tambah bersih ya, maka cukup memilih wedang lemon saja. Kemudian di samping dengan kita membuat wedang seperti ini teman-teman, ada cara yang lebih praktis lagi. Ini kencur ini yang sudah saya praktekkan. Ini kita kupas kulitnya, kita bersihkan hingga dia benar-benar terkelupas sebesar apa yang namanya permen, sebesar permen. Kemudian tidak usah kita buat jahe, tidak usah buat kita wedang, tidak usah kita membuat wedang, tapi cukup kita ulum ya, kita emut seperti kita mengemut permen. Loh, Mas Wawan, apakah tidak getir? Ya getir, namanya juga kencur, atau sama ini juga sama. Nah, jahe ini juga bisa dibuat seperti permen. Ini lebih praktis, tidak usah perlu dengan air-air. Caranya seperti ini. Kemudian ini kita emut seperti permen, kita kulum, kita makan seperti permen lah, seperti itu. Seperti itu. Yes, kita anggap seperti permen aja lah. Kemudian terkadang-kadang mungkin kita kunyah agar keluar sari-sarinya. Setelah sari-sarinya keluar, itu kita serap atau kita telan sarinya saja. Kemudian setelah beberapa menit kok dirasa sudah hilang, sari-sarinya sudah habis, maka untuk ampasnya itu bisa kita buang. Nah, mohon maaf seperti itu. Kemudian cukup dibantu dengan air putih mineral seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Oh iya, tidak ketinggalan, termasuk jeruk nipis juga bisa. Kalau panjenengan berani, ini cukup dikupas saja ya, dikupas seperti ini. Ketinggalan satu tadi, mohon maaf. Nah, ini kan ada sarinya. Kemudian langsung kita masukkan ke mulut, kita peres. Nah, ini saya berikan suatu warning, saya jangan sampai yang punya lambung, kelainan lambung atau mah mencoba seperti ini, karena ini sifatnya sangat kecut sekali, masam sekali. Maka ini kalau yang punya mah atau yang punya kelainan di lambung tidak usah dipraktekkan. Kalau ini kebetulan saya nggak punya masalah apa-apa, alhamdulillah sehat walafiat, ini bisa dipraktekkan seperti ini teman. Kok kecut, pol kecutnya. Kemudian diminumi air mineral seperti itu. Nah, dari tiga media ini teman-teman sangat bermanfaat untuk membantu membersihkan suara kita agar suara kita tidak serak atau tidak parau. Kalau untuk agar suara kita merdu, tentunya ada sendiri, yaitu dengan belajar, berguru kepada qori, kepada guru vokal. Kemudian menambah sendiri, yaitu mengolah suara, melatih suara agar suara kita lebih merdu dan lebih merdu. Seperti itu, barangkali teman-teman bisa menambahkan keterangan atau memberikan kelengkapan keterangan. Ada 3 media yang bisa kita coba, barangkali bisa membantu teman-teman para qori, para muadzin, para penyanyi, para vokal-vokal al-banjari, salawatan, dan tentunya ini adalah berbagi atau share kebaikan. Dan saya Wawan Setiawan tentunya banyak kekurangan dan jauh dari kelebihan, karena saya juga menyadari sebagai manusia biasa banyak khilafnya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa teman-teman setelah menonton video ini untuk berikan dukungan ke channel saya, yaitu Syiar Islami 354 dengan cara 1. Subscribe, menombol
tulisan subscribe. Kemudian setelah menonton jangan lupa memberikan like sebagai dukungan panjenengan semua kepada channel saya. Kemudian jangan lupa untuk memberikan komen-komen yang positif, atau bahkan bisa berikan masukan, nggak apa-apa kalau itu untuk membangun ya. Yang jelas kita sama-sama belajar. Teman-teman mungkin qori, teman-teman muadzin yang punya pengalaman bisa di share di komen di bawah video ini. Saya Wawan Setiawan undur diri, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.